Kalau saya menangis, itu berarti ada kader-kader kita yang menyinggung nama Bapak SBY. Itu ya terharu saya Pak Ustadz. Kalau ada nama kader-kader Partai Demokrat menyinggung nama Bapak SBY, malahan ada juga yang menjelekkannya, menangis saya. Mengapa saya bersedih? Karena mereka besar oleh Partai Demokrat. Mereka makan karena Partai Demokrat. Tanpa SBY omong kosong, Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu 2 periode berturut-turut. Omong kosong. Omong kosong. SBY lah figurnya. Kalau tidak ada Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden yang demokratis, yang menjadi presiden ekonomi Indonesia bagus, yang menjadi presiden tidak pernah menangkap rakyatnya, hanya satu di Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrat! SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat, apalagi memilikinya. Ini perlu dijelaskan. Yang kedua, Partai Demokrat pernah besar tapi bukan karena SBY. Yang ketiga, Partai Demokrat hancur di bawah kepemimpinan Pak SBY. Ini saya kepada seluruh DPC, seluruh DPD Partai Demokrat minta maaf. Saya bersalah. Saya nggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh saya nggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan. Malu saya malu. Bukan hanya sebagai bentuk loyalitas kita kepada Ketua Umum AHY, semangat, semangat, semangat. Kegiatan ini juga bagian dari sikap kita terhadap saja. DKI solid. Semangat ketua. DKI solid. Lawan. Adanya ketidakadilan. Seluruh kader Partai Demokrat yang ada di tanah Papua hari ini menyatakan siap perang, siap melawan siapapun yang telah mengganggu kepengurusan Partai Demokrat yang sah, yang telah sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dalam lembaga negara. Kami akan selalu setia mendukung penuh Ketua Umum di bawah kepengurusan Bapak AHY. SBY menyampaikan pesan kepada Ketua Umum dan kader Partai Demokrat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu meminta agar segenap pemangku kepentingan partai bersabar, namun gigih berikhtiar untuk mendapatkan keadilan. Saya sangat merasakan apa yang para kader Demokrat rasakan saat ini. Saudara pasti marah, terhina, merasa diperlakukan sewenang-wenang dan geram. Saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil, serta akan sepenuhnya menegakkan pranata hukum berlaku. SBY menegaskan KLB di Deli Serdang adalah ilegal, karena semua persyaratan yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga gagal terpenuhi. Dia menjelaskan, berdasarkan ADART Partai Demokrat Pasal 81 Ayat 4, disebutkan bahwa KLB dapat diadakan. Pertama, atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kedua, diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 DPD Partai Demokrat. Ketiga, diusulkan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah DPC Partai Demokrat. Dan keempat, usulan DPD dan DPC tersebut harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Mari kita uji, apakah KLB ini sah secara hukum.
Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saya pimpin terdiri dari 16 orang, tidak pernah mengusulkan pelaksanaan KLB, sehingga syarat pertama gugur, ujarnya. SBY mengatakan, syarat kedua adalah KLB diusulkan 2/3 dari 34 DPD Demokrat. Namun kenyataannya tidak ada satupun yang mengusulkan KLB, sehingga syarat kedua tidak terpenuhi. Presiden ke-6 RI itu menjelaskan, syarat ketiga KLB adalah diusulkan setengah dari 514 DPC Partai Demokrat, namun hanya 34 DPC yang mengusulkan atau hanya 7%, sehingga syarat ketiga tidak terpenuhi. Usulan DPD dan DPC itu harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Saya sebagai Ketua Majelis Tinggi tidak pernah memberikan persetujuan KLB, sehingga syarat keempat tidak bisa dipenuhi. Melejitnya elektabilitas Partai Demokrat, yang konsisten terlihat dari survei nasional dari 3 lembaga yang berbeda. Kinerja Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum sebagai Ketum Parpol termuda pun mendapat banyak apresiasi. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun mengatakan kemampuan AHY melakukan konsolidasi internal langsung ke daerah-daerah, dengan protokol kesehatan yang ketat, serta prahara upaya perampasan Partai Demokrat oleh pihak eksternal, diyakini menjadi faktor-faktor pendorong kenaikan elektabilitas ini. Tantangan yang dialami Partai Demokrat saat berupaya lolos dari konflik kudeta oleh pihak luar tentu saja tidak ringan, ujar Ubedillah kepada wartawan. Karena rekam jejak selama ini menunjukkan, upaya pemecahan parpol seperti itu cenderung mendapat restu pemerintah, dengan cara mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa KLB. Boleh dibilang hanya Partai Demokrat yang berhasil lolos dengan utuh dan sebaliknya, pihak yang mencoba merampas kini tercerai-berai, ujar Ubedillah. Ubedillah, yang pernah menjadi salah satu pimpinan Gerakan Mahasiswa 98, memperkirakan ketepatan dan kecepatan AHY melakukan konsolidasi internal, merupakan salah satu kunci keberhasilan Demokrat berhasil bertahan melewati konflik itu. AHY bergerak dengan cepat, berani di waktu yang tepat. Dia bisa menunjukkan secara jelas pada publik dan media bahwa seluruh jajaran Partai Demokrat hingga tingkat DPC, kompak di belakang AHY, termasuk seluruh pemilik suara dalam Kongres. Ini yang tidak bisa ditunjukkan oleh Muldoko dan kawan-kawannya, katanya. Pandangan serupa disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN, Jakarta Adi Prayitno. Menurut dia AHY baru dipilih setahun lalu secara aklamasi, menjelang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar akibat COVID-19 sehingga di atas kertas tidak leluasa melakukan konsolidasi partai. Tapi begitu prahara kudeta melanda, ini seperti Demokrat mendapat musuh bersama yang justru membuat solid para kader dan pengurusnya. Ditambah dengan gerak lincah AHY untuk turun ke lapangan, meskipun dengan prosedur kesehatan yang ketat, urai Adi. Menurut Adi, penampilan lugas AHY berhasil menarik dukungan publik dan media, selama lebih dari 2 bulan, sejak AHY mengumumkan upaya kudeta pada tanggal 1 Februari tahun 2021, sampai pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB ilegal tanggal 31 Maret tahun 2021. Kemampuan Ketum AHY memorkestrasi penampilan partai di media-media massa, maupun di media-media sosial, patut diacungi jempol. Ini menimbulkan dukungan publik yang kuat. Gerakan kudeta makin membuat AHY dan Demokrat terkenal, dan mesin partai makin solid, ungkapnya. Diketahui, dalam 2 hari berturut-turut, 3 lembaga yang dikenal kredibel mengeluarkan hasil survei masing-masing. Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Partai Demokrat berada pada angka 8%, menduduki peringkat keempat. Esoknya, Balitbang Kompas merilis hasil survei yang menunjukkan Demokrat mencatat tren kenaikan elektabilitas tertinggi. Sedangkan survei LP3ES menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat berada di angka 11%, menempatkan Demokrat pada urutan kedua setelah PDIP. Elektabilitas Ketum AHY sendiri mencapai 8,8%, menempatkan AHY sebagai satu-satunya tokoh yang bukan pejabat publik yang masuk 4 besar kandidat capres, dengan elektabilitas tertinggi.
Demokrat.